Bismillah, baik kita lanjutkan persiapan untuk ngajarnya. Dan ini adalah halaman ketiga dari kitab Kifayatul Akhyar. Jadi di sini penulis ingin menjelaskan untuk baik barang yang sifatnya ghaibah itu butuh uh, atau sihah bai' zalika qaulan. Jadi apa hukum jual beli barang yang ghaibah? Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan nasu alaihi fil qadim wal jadid, dan ini distatementkan oleh Imam Syafi'i di kaul qadim beliau dan kaul jadidnya bahwa sah. Jadi jual beli barang ghaibah itu sah secara kaul qadim maupun kaul jadid. Wabihi qala al-a'immatu as-salasatu wa ta'ifatun min a'immatina. Dan ini juga pendapatnya tiga imam yang lain, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga ulama-ulama, sebagian ulama kita mazhab. Wa aftau bihi, dan itu yang menjadi fatwa mereka, di antaranya adalah Al-Baghawi, Ar-Ruyani, dan Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarah Al-Muhadzab, wa hadzal qaul qala bihi jumhurul ulama. Jadi kata Imam Nawawi, ini adalah pendapat yang disampaikan jumhur, baik juga dari kalangan sahabat atau tabi'in. Wallahu a'lam. Kultu, komentarnya, wa naqalahu al-Mawardi an jumhur ashabina, mayoritas dari Syafi'iyah itu mengatakan, kata Imam Mawardi, nassa alaihi Syafi'i fi sittati mawadhi. Jadi pada 6 poin atau 6 tempat itu di statementkan oleh Imam Syafi'i, wahtajulahu bi hadis, dan didasari dengan hadis, illa annahu dhaif. Hanya saja hadis yang dipakai argumen itu lemah. Dha'afahu ad-Daruqutni wal Baihaqi, oleh Daruqutni dan Baihaqi dinyatakan hadisnya lemah. Wal jadid al-azhar, nah ini jadi kaul yang jadid dan atau yang lebih kuat, nassa alaihi Syafi'i fi sittah mawadhi annahu la yasih. Jadi ternyata yang lebih dikuatkan dinyatakan itu tidak sah. Karena apa tidak sah? Ini alasannya. Jadi jual beli yang goibah itu karena mengandung goror. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-gharar. Dan tadi dinyatakan di statementnya di situ adalah lam tusyahad. Nah, itu barangnya tidak disaksikan, tidak dilihat. Yuk minhu, ini faedah yang bisa kita pahami atau yang kita bisa tangkap dari statement ini, annahu idza syuhidat. Kalau nanti kita lihat barangnya, lakinnaha kanat waqtul aqdi ghaibah. Nah, perhatikan. Jadi ini kan tidak belum dilihat atau tidak terlihat. Nah, bagaimana kalau dia sudah pernah dilihat, hanya saja ketika akad gaib? Berarti kalau gitu boleh. Pemahamannya kan begitu ya. Karena belum dilihat atau tidak dilihat. Berarti kalau sudah dilihat waktu akad tidak ada, itu tetap sah. Wahada fihi tafsil. Tapi sebentar, yang pemahaman seperti ini harus dirinci, tidak bisa dipahami secara utuh seperti itu. Wa annahu in kanatil ain. Kalau barangnya mimma la yataghayyar ghaliban. Berarti yang pertama itu ada barang-barang yang biasanya umumnya dia tidak berubah, seperti wadah, ya, piring, cangkir, apalagi barang-barang yang 3 hari yang lalu kita lihat begitu dia fisiknya, ya sekarang juga biasanya ya nggak berubah, nggak yang awalnya bulat nggak mungkin jadi segi empat gitu. Biasanya ya begitu juga wujudnya. Au kanat la tataghayyar fil muddah, atau barang itu tidak berubah nanti pada rentang. Jadi ada yang mungkin saja dia berubah tapi nunggu rentang yang lama. Ya, sehingga rentang yang di sini antara kita lihat dengan transaksi dia belum berubah. Nah, yang seperti itu boleh sah akadnya kalau mendasarkan berdasar atau berdasarkan kepada penglihatan sebelumnya. Lihusulil ilmi al-maksud. Karena adanya ilmu itu sudah tercapai.
Yang namanya transaksi harus saling ridho, tidak ada goror. Nah, di mana bisa dihasilkan saling ridho? Ketika ada ilmu terhadap barang yang ditransaksikan. Summa in wajadaha kama ra'aha fala khiyaralah. Kalau dia mendapati barangnya ternyata ya sesuai dengan yang dia lihat, tidak ada khiyar. Karena apa? Tidak ada mudorot. Ya, kemarin kan kamu lihat begitu barangnya. Sekarang juga seperti itu. Wa in wajadaha mutaghayyirah. Kalau nanti ternyata pas datang loh kok berubah. Piringnya udah nggak bundar lagi. Maka menurut madhab, annal aqda sahih walahul khiyar. Akadnya sah karena kan biasanya tidak berubah. Tapi dia punya hak khiyar. Wa in kanatil ain mimma tataghayyar fi tilkal muddah ghaliban. Nah, sekarang kemungkinan kedua ada barang-barang yang dia itu biasanya sih berubah ya di rentang tersebut. Bi an ra'a, dia melihat sesuatu yang yasra fasadu, cepat sekali untuk rusak, misalnya contohnya makanan basi atau yang lain busuk, fal bai' batil. Kalau seperti itu tidak boleh, batil jual belinya. Wa in madat muddah yatahammal an tataghayyara fiha wa an la tataghayyar. Nah, bagaimana nanti kalau di rentang itu ada kemungkinan bisa dia berubah, bisa dia tidak berubah barangnya. Atau contohnya hewan misalnya. Bagaimana kalau hewan? Hewan itu kan ya bisa dia berubah, bisa tidak berubah. Yang paling sah as itu sah. Ini yang paling kuat. Kenapa? Li'annal asla, karena secara hukum asal itu dia adam taghayyur. Ini hukum asalnya kan basicnya ya dia tidak berubah. Fa in wajadaha mutaghayyira, kalau ternyata berubah nanti di backup saja dengan hak khiyar. Falau ikhtalafa faqala al-mushtari, kalau terjadi perbedaan pendapat atau cekcok antara penjual dan pembeli. Pembeli bilang ini barangnya berubah. Kata penjual, loh enggak. Kan begitu tuh kondisinya emang begitu. Maka fal asah al mansus. Apa yang mansus? Yaitu al qaulul mushtari ma'ayami ini. Sehingga yang dipegang adalah nanti ucapan pembeli. Oke, pembeli menurut kamu berubah enggak? Berubah. Tinggal dia disuruh bersumpah bahwa dia tidak berdusta. Li'annal ba'i yadda'i alaihi al-ilm bihadihi sifah falam yukbal. Jadi penjual itu kan dia mengklaim begini loh kondisi barangnya, maka itu tidak diterima. Kauma lawidda'a alaihi annahu ittala ala al-aib. Wallahu a'lam. Ini kalau tidak ada barang bukti ya, ini tidak ada saksi, tidak ada bukti dan yang lain. Sehingga yang dijadikan pegangan adalah posisi posisi pembeli. Wa yasihu bai'u kulli tahirin. Berikutnya ya dinyatakan sah. Tapi di atas ini enggak ada. Biasanya ada. Oh, ada ya. Yasihu bai'u kulli tahirin, sah menjual uh, semua yang suci yang dia muntafa bihi mamluk. Jadi ada tiga di situ. Suci, dimiliki, dan bermanfaat. Kebalikannya tidak sah menjual barang yang najis dan barang yang tidak ada manfaatnya. Nah, di situ dikatakan ketahuilah i'lam annal mabi la budda wa an yakuna salihan li an yuqada alaihi. Yang namanya objek jual beli apapun itu, kalau kita sudah bicara jual beli, maka dia labud, harus salih, li an yuqad, harus layak untuk menjadi objek akad, dan li salahiyatihi syurut. Nah, terus kalau kita mau bilang ini layak loh, ini soleh, ini barangnya bisa untuk ditransaksikan, itu indikatornya apa? Ada syaratnya, ada 5 di sini. Yang pertama, syarat yang pertama dia harus tohir, harus suci dulu. Maka barang-barang yang tidak suci berarti tidak layak. Yang kedua, muntafi'an bih, barangnya punya manfaat. Yang ketiga, barangnya itu dimiliki oleh pelaku akadnya. Ini yang disebutkan oleh Syekh ada 3 kan. Tapi di sini ditambahkan 2 lagi. Al-qudrah ala taslimi al-mabi. Ada kemampuan bisa dipastikan barangnya akan mampu diserah terimakan.
Yang kelima, kaunul mabi ma'luman. Objeknya itu jelas. Jangan sampai nanti tidak jelas. Faiza wujidat hadhihi syurut sahha al-bai'. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka sah jual belinya. Jadi ini sebenarnya sudah cukup membantu sekali kalau kita memahami 5 indikator ini. Wahtaraza bitahir. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi sudah dibilang suci, syarat pertama, maka barang-barang yang najis nggak masuk dia. Waqad zakarahu fala yasih bai'ul khamr, maka tidak sah menjual khamr, tidak sah menjual bangkai, tidak sah menjual babi, tidak sah menjual anjing. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, Innallaha ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Khamr, bangkai, babi, patung, itu diharamkan oleh Allah untuk ditransaksikan, diperjualbelikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan juga di dalam riwayat keduanya yang lain, Allah melarang kita mendapatkan uang dari anjing, dan sisi pendalilannya adalah memang betul di situ ada manfaat. Khamar itu kan di antara apa manfaatnya, yudfa bihanar, bangkai juga punya manfaat apa, misalkan untuk makanan gitu ya, untuk makanan yang lain, ternak atau campuran dan seterusnya. Ya, bahkan nanti bisa dipakai lemaknya ya dan seterusnya. Yutla bihasufun, anjing juga nanti bisa dipakai untuk berburu, jaga ternak. Fadalla ala annal illah najasah. Sehingga ini menunjukkan kepada kita sebenarnya argumennya kenapa kok bermasalah barang-barang itu, karena dia najis. Karena kalau ditinjau dari syarat manfaat, dia ada manfaatnya. Dia punya nilai ekonomi bahkan. Tapi karena dia barang-barang najis, tidak boleh ditransaksikan. Baik, nanti kita lanjut baca di halaman keempat untuk persiapan. Untuk yang ini, halaman 3 kita cut dulu ya videonya supaya tidak kepanjangan. Seperti itu.